Together, the soundscape sets the mood of a scene. Pull your vehicle to the side of the road. Whoa! What is this place? Let's go! Or captures the full extent Do you want to know my secret? of nature's fury. Lagi, di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film pervirusan atau perzombian yang berjudul Pandemic tahun 2016. Film ini disutradarai oleh John Sweet, menceritakan tentang wabah virus ganas dan mematikan yang hampir memusnahkan seluruh populasi manusia di suatu negeri. Di mana akibat dari hal itu, beberapa manusia yang selamat di kota mengalami kelaparan dan berubah menjadi kanibalisme. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Santuikan terus videonya. Film diawali dengan seorang wanita bernama Dr. Chase yang sedang mencoba menelpon anaknya yang bernama Megan. Namun sayangnya setelah beberapa kali dirinya mencoba menghubungi anaknya tersebut, Megan tidak pernah mengangkat teleponnya. Kemudian Dr. Chase mendapat misi dari seorang pria bernama Dr. Greer. Dirinya ditugaskan sebagai komandan di dalam sebuah tim bernama 314, yang dimana tim tersebut akan mengevakuasi orang-orang yang tidak terinfeksi di kota. Namun sebelum itu, Dr. Greer memperkenalkan ruang karantina untuk para pasien yang telah terinfeksi virus di sana. Bahwa ada 5 level gejala setelah terinfeksi virus yang perlu diketahui. Jika seorang pasien masih mengidap level pertama setelah terinfeksi, maka ia dapat diobati dengan antitoksin. Namun jika telah mengalami level gejala ketiga sampai kelima, tidak ada pilihan lain selain membunuhnya. Setelah siap, Dr. Chase bergegas masuk ke dalam mobil yang akan digunakan. Sebelum berangkat, salah satu anggotanya yang bernama Gunner datang menghampiri Dr. Greer dan menanyakan kabar dari tim 313, yang dimana dalam tim tersebut terdapat istrinya yang sedang bertugas di wilayah kota sebelum keberangkatan dari tim 314. Namun sayangnya, sudah beberapa hari ini belum ada kabar dari tim tersebut. Kemudian mereka masuk dan Dr. Chase bertemu dengan 2 orang anggotanya lagi yang bernama Dennis dan 1 orang pria menyebalkan yang bernama Wheeler. Sebelum menuju ke kota, mereka harus melewati gerbang markas dan terowongan yang dipenuhi oleh para zombie terlebih dahulu. Ketika gerbang tersebut dibuka, para zombie yang haus darah langsung mengerumuni mereka dengan sangat barbar. Gunner dan Dennis berusaha keras melawan para zombie tersebut, kecuali Dr. Chase yang hanya terdiam dan merasa ketakutan. Namun untungnya setelah beberapa saat bertarung dengan para makhluk barbar tersebut, akhirnya mereka bisa keluar dari terowongan dengan selamat. Target pertama yang ditentukan adalah sebuah sekolah yang ada di tengah kota. Mereka harus melewati kota mati di mana terdapat banyak sekali bangunan yang telah hancur dan tidak berpenghuni sama sekali. Semua itu diakibatkan dari pandemi virus mematikan yang entah dari mana asalnya. Di tengah perjalanan, mereka menemukan seorang wanita yang sedang meminta pertolongan. Lantas mereka pun menyiapkan alat tes untuk mengetahui apakah wanita tersebut telah terinfeksi atau tidak. Ketika Dr. Chase akan mengetes kondisi fisiknya dengan alat yang ia bawa, dirinya bergemetar seperti tidak bisa menggunakan alat tersebut. Karena terlalu lama, akhirnya Gunner membantu Dr. Chase untuk memasangkan alatnya. Setelah dites, wanita tersebut dinyatakan negatif dari virus. Namun ternyata, mereka telah dijebak oleh sekelompok orang kelaparan yang sedang memburu siapapun yang mereka temukan. Karena hal itu, Gunner terpaksa harus menghadapi orang-orang tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Untung saja ia dapat kembali ke dalam mobil meskipun harus berlari sekuat tenaga. Ketika sedang memakaikan perban di tangan Gunner yang terluka, Gunner menanyakan soal pendidikan kedokteran yang dijalani oleh Dr. Chase. Karena gulungan perban yang ia pakaikan kepada Gunner terlihat acak dan tidak beraturan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya dan tak lama kemudian, mereka berhenti di suatu tempat karena melihat bis dari tim 313 yang sedang terparkir di tengah jalan. Sontak Gunner langsung keluar dan masuk ke dalam bis tersebut untuk mengecek keadaan orang-orang yang ada di sana. Ternyata semua orang yang ada di dalam bis tersebut telah mati, tidak tersisa 1 orang pun. Di sana juga Gunner menemukan istrinya dalam keadaan tewas dengan luka parah di bagian tubuhnya seperti telah dimakan oleh seseorang. Setelah itu Gunner kembali masuk ke dalam bis untuk melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Dan singkat cerita saja,
Mereka pun sampai di sekolah. Mereka masuk ke dalam dan mencari seseorang yang masih hidup untuk diselamatkan. Ketika sedang mengecek toilet, Dr. Chase menemukan mayat dengan handphone yang masih utuh di saku celananya. Lantas ia pun langsung memanfaatkan benda tersebut untuk menghubungi anaknya di rumah. Setelah beberapa kali menelpon, akhirnya Dr. Chase bisa terhubung dan berkomunikasi dengan Megan atau anaknya. Megan mengatakan bahwa dirinya sangat ketakutan berada di rumah sendirian, sementara ayahnya sedang pergi mencari bantuan dan sudah lama tidak kembali. Dan setelah itu, teleponnya terputus. Kemudian ia pun kembali mencari korban yang selamat di sana dan bertemulah mereka dengan seorang wanita di salah satu ruangan. Wanita tersebut sedang menggendong anaknya yang masih bayi dan menyuruh mereka membawa anaknya untuk diselamatkan. Namun sebelum itu, mereka perlu mengecek kondisi bayinya terlebih dahulu. Setelah bayi tersebut diletakkan di bawah, mereka semua terkejut karena si bayi ternyata telah meninggal. Dan karena si wanita mengalami masalah kejiwaan, ia memaksa kepada para petugas untuk membawa bayinya. Sampai akhirnya Wheeler terpaksa membunuh wanita tersebut karena telah berontak. Setelah itu mereka keluar dari ruangan tersebut dan sialnya mereka telah disambut dengan banyak sekali zombie yang mengejarnya. Karena hal itu mereka semua harus bertarung dengan beberapa ekor zombie di sana untuk bertahan menemukan jalan keluar. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah jendela yang akan dijadikan jalan keluar. Gunner memberikan senjatanya kepada Dr. Chase karena dirinya akan berkorban untuk menyelamatkan mereka bertiga. Setelah meloncat dari atas jendela, Wheeler berlari meninggalkan Dr. Chase dan Dennis entah kemana. Pada malam harinya, tim 314 hanya tersisa 2 orang saja, yaitu Dr. Chase dan Dennis. Mereka berdua masuk ke dalam sebuah bangunan untuk beristirahat. Setelah mengobrol panjang, Dr. Chase memberitahukan sebuah rahasia bahwa sebenarnya ia bukanlah dokter melainkan seorang wanita yang bernama Rebecca Thomas. Jadi ketika awal wabah virus mematikan terjadi, ia sedang menjalankan bisnis di New York. Namun ketika dirinya hendak pulang ke kotanya di Los Angeles, di perbatasan para tim tidak memperbolehkannya karena masalah pandemi yang telah menyebar di kotanya. Lantas ia pun menyamar sebagai dokter dengan mencuri name tag milik Dr. Chase yang telah meninggal agar bisa masuk dalam tim penyelamatan. Hal itu dilakukan karena ia ingin menjemput suami dan anaknya yang masih terjebak di kota Los Angeles untuk dibawa ke kota New York, tepatnya di markas tim penyelamatan. Dan terjadilah pemalsuan identitas. Maka wajar saja jika sebelumnya Dr. Chase palsu atau Rebecca ini sangat cilepeng atau ceroboh dalam menjalankan misinya. Dan sekarang, dirinya sangat ingin menemui anak dan suaminya di rumah. Mengetahui hal tersebut, Dennis merasa terkejut sekaligus kecewa dengan Rebecca. Namun karena si Dennis ini wanita yang baik hati, ia bersedia untuk membantu Rebecca menemui anak dan suaminya di rumah. Namun sebelum itu, mereka mencari persediaan makanan dan senjata terlebih dahulu di setiap ruangan yang ada di sana. Ketika sedang mencari, mereka dikejutkan dengan seekor zombie level 5 yang ada di salah satu ruangan. Zombie tersebut menyerang Rebecca, namun untung saja Wheeler kembali dan menyelamatkannya tepat waktu. Setelah itu mereka mendapat panggilan dari seorang pria bernama Dr. Ward, yaitu seorang dokter yang ditugaskan pada tim 313 yang telah berangkat sebelum tim 314. Dr. Ward mengatakan bahwa mereka mendapatkan beberapa orang yang belum terinfeksi untuk dibawa ke markas. Namun ia membutuhkan seorang supir untuk mengendarai mobil ambulannya, dan lokasinya tidak jauh dari posisi mereka sekarang. Ketika hendak berangkat menemui Dr. Ward, Dennis melihat tubuh Wheeler ternyata telah terserang oleh seekor zombie yang itu artinya dirinya telah terinfeksi. Karena hal itu, mereka pun membuat kesepakatan untuk Wheeler agar membantu Rebecca menemui anaknya di rumah. Dan setelah itu ia akan mengobati Wheeler agar virus tersebut tidak berkembang di dalam tubuhnya. Mengingat infeksi level 1 masih dapat diobati dengan antitoksin. Dan Wheeler pun menyetujui hal tersebut. Karena ia telah terinfeksi, Wheeler melepaskan pakaian antivirusnya agar memudahkannya untuk bergerak bebas. Kemudian mereka pun berjalan melewati setiap blok untuk menuju ke tempat Dr. Ward. Setelah menerobos pagar,
foto anaknya Dennis terjatuh dan itu membuatnya mencari ke tengah jalan. Dan sialnya, tak lama kemudian datang sebuah mobil melaju cukup kencang lalu menabraknya. Kemudian orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut turun dan menculik Dennis. Ternyata orang-orang tersebut adalah manusia kelaparan yang berniat untuk membunuh Dennis dan memakan dagingnya. Sayangnya Rebecca dan Wheeler datang terlambat sehingga Dennis tidak dapat diselamatkan karena organ tubuhnya telah dimakan oleh para manusia yang merasa sangat kelaparan tersebut. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya dan sampailah di tempat Dr. Ward bersama beberapa orang yang akan dievakuasi. Namun sialnya Dr. Ward tidak mempercayai bahwa Wheeler adalah salah satu anggota tim karena tidak menggunakan pakaian antivirus. Untuk itu Dr. Ward meminta Wheeler melakukan tes untuk memastikan bahwa dirinya tidak terinfeksi. Lalu Rebecca pun mengetes kondisi fisik Wheeler, namun alat tersebut tidak digunakan ke tangannya melainkan ke tangan Rebecca sendiri untuk memanipulasi hasil tes. Hal itu dilakukan agar Dr. Ward dapat mempercayai mereka berdua. Kemudian Dr. Ward meminta mereka berdua untuk pergi ke tempat parkir dan segera menjalankan mobil ambulannya. Ketika hendak masuk ke dalam mobil, Dr. Ward memukul Rebecca dan mengatakan bahwa mereka berdua telah menipunya. Ternyata Dr. Ward mengenali Dr. Chase yang asli dan mengetahui bahwa Rebecca adalah Dr. Chase palsu. Lalu kemudian Dr. Ward pergi menggunakan mobil ambulan meninggalkan mereka berdua. Untung saja di sana masih terdapat satu mobil ambulan yang dapat dijalankan sebelum para zombie menyerang mereka. Kemudian mereka menentukan tujuannya yaitu ke rumah Rebecca untuk menemui anak dan suaminya. Di tengah perjalanan, Wheeler juga ternyata telah mengetahui bahwa Rebecca adalah Dr. Chase yang palsu. Dirinya melihat bagaimana gerak-gerik Rebecca ketika menjalankan misi dan cara memakaikan perban kepada gunner yang tidak beraturan. Dan singkat cerita saja, mereka berdua sampai di rumah Rebecca. Ia pun masuk ke dalam rumah dan menemukan Megan atau anaknya dengan kondisi fisik yang sangat lemah. Rebecca sangat bahagia dapat bertemu dengan Megan, namun sayang sekali suaminya tidak ada di rumah. Ketika Rebecca mengecek kondisi fisiknya, dirinya mengatakan dengan ekspresi yang bahagia bahwa Megan tidak terinfeksi oleh virus. Namun sebenarnya, Rebecca hanya tidak ingin membuat Megan merasa khawatir karena hasil tes menunjukkan bahwa Megan telah terinfeksi. Kemudian Rebecca pergi ke garasi dan menemukan suaminya telah meninggal di dalam bagasi mobil dengan sebuah kamera di tangannya. Di dalam kamera tersebut terdapat rekaman suaminya yang berisikan pesan sebelum detik-detik kematiannya. Tidak ada hal yang lebih penting selain ucapan selamat tinggal dari suaminya untuk Megan dan Rebecca. Ia sengaja mengurung dirinya sendiri di dalam bagasi mobil karena telah terinfeksi virus dan tidak ingin membahayakan Megan. Di sisi lain, ternyata para zombie telah menyadari keberadaan Wheeler dan datang untuk menyerangnya. Sementara Rebecca berpikir bahwa Megan dapat diselamatkan karena masih terkena infeksi level 1. Maka dari itu ia melepaskan pakaian antivirus dan memakaikannya kepada Megan agar lebih aman ketika berhadapan dengan para zombie. Ketika hendak keluar, Wheeler yang kewalahan melawan para zombie langsung membawa para makhluk barbar tersebut ke dalam rumah. Dan jika sudah seperti itu mereka terpaksa harus mencari jalan keluar dari sana. Sampai akhirnya mereka menemukan jalan keluar lewat sebuah jendela di belakang rumah. Namun sayangnya, Wheeler terkena banyak sekali gigitan yang mengakibatkan dirinya tidak dapat diselamatkan lagi. Mereka berdua terpaksa harus meninggalkan Wheeler dan naik ke mobil untuk melanjutkan perjalanannya ke markas. Di tengah perjalanan, kondisi fisik Megan semakin melemah dan sangat membutuhkan pertolongan.
Namun dengan kegigihan Rebecca sebagai seorang ibu, akhirnya mereka pun sampai di perbatasan. Ia membawa Megan di tengah kerumunan para manusia yang mengamuk ingin masuk ke kota New York untuk dapat menyelamatkan anaknya. Sementara para petugas sedang membabi buta membunuh semua orang yang ada di sana. Maka dari itu Rebecca harus tewas di tangan para petugas karena dikira adalah salah satu dari orang-orang tersebut. I'm Dr. Lauren Chase, please. Sedangkan Megan berhasil diselamatkan oleh seorang petugas karena Dr. Greer mengira itu adalah Dr. Chase yang berhasil menyelamatkan diri setelah misi yang ia jalani. Kemudian dirinya memberikan komando kepada petugas tersebut untuk membawa Megan atau orang yang dikira Dr. Chase tersebut ke ruang karantina A untuk segera diberikan pengobatan. Dan setelah itu, tamat cuy.